Salut, salut! Jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Ça va? Oui? Yuk kita lanjutkan pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke angka ribuan. Angkanya memang semakin besar, tapi tidak perlu panik karena yang penting kita paham, kemudian melatih diri. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka insya Allah kita bisa mempraktekannya dengan baik, tanpa kendala. Nah, angka 1000 di bahasa Prancis itu adalah mille. Mille, ya. Ini huruf E atau huruf E-nya saya garis bawahi, artinya dibacanya sesuai alfabet saja. E, jangan mengarang-arang E. Jadi bukan mille, ya, tapi mil. Itu aja, simple. Nah, kalau 2000 bagaimana ya? Seperti di bahasa Indonesia, 2000, 2000. Simple kan? Nggak susah kan? Yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini. Lihat, saya tulis huruf S tapi saya silang, saya coret itu. Maknanya apa? Nah, ini adalah urusan ortograf gramatikal alias ejaan tata bahasa. Karena kata mil ini aturan tata bahasanya tidak sama dengan kata song. Masih ingat kata song kalau dia mengakhiri angka di ujung tuh maka pakai S pluriel. Tapi kalau mil itu tidak pernah ada bentuk plurialnya. Jadi mau dia mengakhiri kata atau di tengah seperti ini tidak ada S plurialnya. Ya enak kan, malah mengurangi kerjaan kita kan. Simple ya, selalu mil aja udah begitu. Oke. Contoh berikutnya 2001 ya, simple. 2000, 2000. Satunya apa? Ang. Ya, simple kan? Masih ingat? Ini saya garis bawahi. Kombinasi UN itulah yang menghasilkan bunyi ang. Ya, selain tentu saja ada kombinasi IN, IM gitu. Tapi angka 1 itu bunyinya ang dari kombinasi UN. Seperti itu. Nah, ini kemudian saya bikin garis penghubung. Ya. Untuk apa? Untuk melatih pronunciation teman-teman. Karena natif itu dia kan ngomongnya cepat, udah nggak pelan-pelan seperti yang baru belajar gitu. Kalau orang asing baru belajar ya mau pelan-pelan. De, mil, ang. Tapi kalau natif karena dia ngomongnya sudah cepat, itu maka dia de milang. Jadi kedengarannya udah langsung sud, dia meluncur. De milang. Oke, yuk dilatih. Milang. Ya, selamat mencoba ya. Berikutnya 2025 ya, simple. 2000, 2000. 25-nya 25. Oke kan? Simple ya. Seperti biasa ini juga ada saya kasih catatan lagi, artinya sama dengan ini. Mari kita melatih pronunciation-nya supaya semakin natif ya. Supaya pronunciation-nya semakin natif, maka kita harus melatih supaya bagus. 25. Nah, ketika natif ngomong itu dia cepat. Seperti halnya tadi si milang ini. Ini juga bukan 2025 lagi. Nggak pelan-pelan seperti itu, tapi 2025. 25. Tuh. Dilatih ya. Répétez. 25. 25. 5. Tuh. Oke. Siap? Ya. Gampang kan? Lihat, sekarang bagian ini sudah selesai tuh. Saya hanya perlu menambahkan satu catatan sedikit untuk teman-teman sekalian. Perhatikan ini, tidak ada trait, tidak ada strip yang memisahkan spasi di antara kedua kata yang membentuk angka ini. Nah, ini adalah perbedaan pendapat lah di masyarakat. Kalau mengikuti pada regle ortografik yang 1990, reforme ortografik itu menyarankan agar setiap dipisahkan oleh spasi kita memakai trait. Tetapi di masyarakat sudah ada kebiasaan menulis seperti ini tanpa trait kecuali angka yang memang dari awal sudah ada trait-nya, yaitu 25, 42, etc. Jadi kalau teman-teman mengikuti reforme ortografik selalu memakai trait, bagus.
memakai kebiasaan seperti di sini yang orang Francophone sudah biasa tulis, itu juga tidak apa-apa, tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan natif. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke angka yang lebih besar, ya, di mana ada 70-nya sampai dengan 99-nya. Nah, kalau ada seperti itu, ingat ada versi bahasa Prancis-Prancisnya, versi bahasa Prancis Belgianya, dan versi bahasa Prancis Swissnya. Oke, tinggal penggunaannya itu kita sesuaikan dengan lawan bicara kita. Dia natif Francophone dari negara mana? Atau kalau dia adalah orang seperti saya, seperti alumni opera, seperti murid opera yang bisa ketiga bahasa Prancis itu, maka tidak ada masalah, teman-teman boleh pakai bahasa Prancis yang manapun yang teman-teman suka, yang teman-teman mau. Nah, ini contohnya adalah 7.777. Ya, tidak usah panik karena perbedaannya hanya pada angka 77-nya saja. 7.700-nya itu sama. Tidak ada perbedaan antar bahasa Prancis. 7.700 song. Lihat ini songnya itu ada S disilang. Karena apa? Karena aturannya kalau songnya itu tidak mengakhiri kata, melainkan di tengah, itu tidak pakai S pluriel. Oke, sama seperti halnya 80. Masih ingat aturan itu? 80-nya kalau ada sambungannya lagi, yaitu tidak pakai S pluriel. Nah, kemudian 77 dalam bahasa Prancis dulu ya, itu adalah 77. 77. Dengarkan dulu yang utuh. Jangan udah dengar 60 langsung tulis 60, itu jadinya salah. 77. 77 dalam bahasa Prancis. Nah, bahasa Prancis Belgia dan bahasa Prancis Swissnya ya simple, tinggal diganti si 77-nya dengan 77. Oke? Jadi 7.777. Simple kan? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Ini lebih menarik nih, ya. Karena saya mau kasih lihat suatu hal yang penting dan juga menakjubkan ke teman-teman sekalian. Selama ini kan kita mengenal kalau angka 70 sampai dengan 99 itu kan menghasilkan hanya dua versi seperti ini, dua kemungkinan. Nah, ternyata ada yang sampai 3 kemungkinan, 3 versi berbeda. Karena apa? Karena istilahnya sangat separuh-separuh gitu, sangat bercampuran. Nah, kita lihat contohnya ini. 73.989. Nah, ini ada 2 angka yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama 73-nya, kemudian ada 89-nya. Itu yang ada variannya, itu yang ada perbedaan antar bahasa Prancisnya. Oke, 73 dalam bahasa Prancis, kita mulai dulu yang bahasa Prancis, itu adalah 73. 73.000, 1.900 ya. Kemudian 89-nya adalah 89. Dengarkan dulu yang utuh, jangan 4 langsung nulis 4. Dengarkan dulu yang utuh 89. Tuh seperti itu. Itu bahasa Prancisnya. Kemudian di bahasa Prancis Belgianya 73 itu adalah 73. Beda dengan ini ya, 73. Tuh, ini 73, belakangnya sama nih. 1900. Kemudian 89-nya sama dengan di bahasa Prancis yaitu 89. 73.989. Tuh, seperti itu. Oke. Sekarang masuk ke yang bahasa Prancis Swissnya. 73-nya sama dengan di bahasa Prancis Belgia, yaitu 73. 73.900. Nah, 89-nya kalau di bahasa Prancis Swiss ada istilah yang khas bahasa Prancis Swiss, yaitu 89. Di sini letak perbedaannya. Nah, di bahasa Prancis Belgia ini
separuh bahasa Prancis Swiss, separuh bahasa Prancis Prancis. 80-nya ke sini, 73-nya ke sini. Itulah kenapa sampai ada 3 versi yang bisa diucapkan oleh orang-orang francophone, tergantung dia dari negara mana. Tuh. 73.989 dalam istilah yang khas dan khusus bahasa Prancis Swiss. Jadi tidak dituturkan oleh orang Belgia, tidak juga oleh orang Prancis. Tuh, menarik kan? Nah, inilah belajar di OPH tuh sampai sedetil ini gambarannya ke teman-teman sekalian. Mau bisa lebih lanjut, berlatih lebih banyak lagi, yuk les di OPH ya. Nah, ini sekarang saya punya latihan soal untuk teman-teman sekalian. Ayo, cepat tulis jawabannya di kolom komentar. Yang pertama menjawab dengan benar, dia yang berhasil menang. Oke? Bagaimana cara kita menyebutkan 84.271 dalam bahasa Prancis? Apakah hanya ada satu versi? Ataukah ada 2 atau bahkan 3 versi? Ayo, kalau ada 3 tulis 3-3-nya. Ada 2 ya 2-2-nya, hanya 1 ya cukup 1. Cepat, 84.271. Ya. Yang soal B, ini angka paling akhir sebelum masuk ke 1 juta. 999.999. 999.999. Itu dalam bahasa Prancis gimana tuh? Apakah ada 1 versi, 2 versi, atau 3 versi? Ayo, cepat tulis jawabannya ya. Oke. Terakhir, jadi judul ini bagaimana nih? Dari 1000 sampai dengan 999.999. Ini kita membacanya bagaimana kalau di bahasa Prancis? Ayo, tulis di kolom komentar ya. Oke. Gimana? Suka dengan video ini? Kalau suka, kasih like-nya dong. Ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terus mengikuti pelajaran-pelajaran mantap dari OPH. Tidak ketinggalan, karena habis ini kita akan masuk ke angka yang lebih besar lagi, yaitu angka juta. Kita akan masuk ke angka miliar, triliun. Semuanya tetap dipandu secara komprehensif supaya teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Apa? Sampai jumpa bahasa Prancisnya. Ayo, à bientôt.